Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketulisnawati, NIM 18113136 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 A1, jurusan Dharma Acarya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa pengertian kekerasan. Yang kedua, berapa data kekerasan pada anak. Yang ketiga, apa saja bentuk kekerasan pada anak. Yang keempat, apa penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Dan yang kelima, apa saja faktor sosial budaya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian kekerasan. Salah satu definisi tentang kekerasan dikemukakan oleh Mansour Fakih yang menyatakan kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Nah, sedangkan John Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Nah, kekerasan struktural yang dikemukakan Johann Galtung itu menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis secara diperlihatkan status tertentu. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KEPA AI, setiap tahun jumlah kekerasan pada anak yang dilaporkan terus meningkat. Data tersebut dapat dilihat pada tabel. Nah, yang pertama, tahun 2018 sejumlah 1.726. Pada nomor 2, tahun 2009 sejumlah 1.998. Yang ketiga, pada tahun 2010 sejumlah 1.826. Selanjutnya 2011 sejumlah 2.509 dan pada tahun 2012 3.332. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah satu pada anak dalam bentuk penyakitan fisik, emosional, seksual, melainkan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 menyebutkan kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, serta trafficking jual beli anak. Kekerasan pada anak disebut juga dengan child abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut, atau mereka memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga, teman dekat, dan guru. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan pada anak secara umum itu ada 4. Yang pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis atau emosi. Kekerasan ketiga yaitu kekerasan seksual. Dan yang terakhir, kekerasan sosial atau penelantaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari keempat kekerasan tersebut. 4 macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. Nah, yang pertama, kekerasan fisik adalah pada anak. Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak. Nah, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik
kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memalukan orang di depan orang lain, atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis antara lain dihina, dicaci maki, diinjek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dan dihardik dan diancam. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, dan takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Nah, di sini saya akan lanjut ke pengertian kekerasan seksual. Apabila anak disiksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Nah, di sini kekerasan yang terakhir yaitu kekerasan sosial, mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memperbaiki perhatian yang layak terhadap keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Nah, sedangkan eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Contohnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik dan memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik. Nah, psikis dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan. Bentuk-bentuk penelantaran, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan di rumah, dan pendidikan. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlatih duduk, memiliki temperamen lemah, dan ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya. Anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat anak mudah diperdayai. Nah, yang kedua, kemiskinan keluarga orang tua, menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Nah, kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan pada anak. Yang ketiga, keluarga tunggal atau keluarga pecah atau broken home. Misalnya, perceraian, ketiadaan ibu atau jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. Yang keempat, keluarga yang belum matang secara psikologis atau unwanted child, anak yang lahir di luar nikah. Nah, yang kelima, penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua. Misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi. Yang keenam, sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. Nah, yang ketujuh, kondisi lingkungan sosial yang buruk. Pemukiman kumuh, tergusungnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi,
pandangan terhadap nilai anak yang terendah, meningkatnya paham. Nah, faktor sosial budaya itu yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak. Yang pertama, kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah ucap yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.